Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia memiliki perjalanan panjang dalam hidupnya karena ada beberapa dunia yang harus dilewati. Di antara semua dunia itu yang paling menentukan adalah saat mereka hidup di alam dunia ini. Karena di dunia ini adalah tempat untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Karena selama kita hidup di sini merupakan ladang kita, kesempatan kita untuk beribadah dan akan memanennya nanti di akhirat. Ketika kita berada di alam rahim, di dalam perut ibu, semua sudah ditentukan kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu, setiap orang itu dimudahkan jalannya sebagaimana dia diciptakan. Maka mudah-mudahan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki teman-teman yang soleh, memiliki keluarga yang mendukung kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau seakan-akan asing saat berada di dunia ini. Aw 'abiru sabil, atau pengembara. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan huruf tasybih, ka'annaka, seakan-akan engkau. Tetapi sebenarnya yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan perumpamaan, tapi itulah yang sebenarnya yang terjadi. Karena kita ini mengembara dari alam rahim ke dunia, alam barzakh, dan sampai nanti ke alam akhirat. Maka saat di dunia ini Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya kita ini pengembara atau orang asing saja. Maka kesempatan kita untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya yang nanti akan dipetik di akhirat. Di surah Al-Zalzalah disebutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun sebesar mithqala dzarrah, seperti atom sangat kecil, tetapi dia akan melihat pahalanya tersebut di akhirat. Begitu juga perbuatan jahat, walaupun itu sangat kecil, dosa kecil, tetapi dia akan melihatnya juga di akhirat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutilah neraka walaupun dengan sepenggal kurma.
Maksudnya bersedekah dengan sepenggal kurma. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadarkan kita hakikat kita di dunia ini, bahwasanya sementara, tidak ada yang abadi, dan apapun yang kita miliki selama di dunia ini itu bukan kita miliki untuk selama-lamanya, tetapi fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu merupakan wasilah, merupakan perantara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu kita manfaatkan, kita berikan agar bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lain, ilmin yuntafa'u bihi adalah salah satu amal ibadah yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal. Begitu juga ketika kita memiliki harta yang banyak, itu merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita selama di dunia yang nanti akan ditanyakan di akhirat. Maka dengan harta tersebut harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan saat kita berada di dunia, fasilitas, kemewahan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan jalan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surah Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan aktivitas kita hiruk pikuk di dunia ini semuanya tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat kerja, walaupun pekerjaan itu merupakan hajat kita di dunia, kita memerlukan uang untuk keperluan hidup sehari-hari, tetapi ketika kita bekerja dan kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal agar tidak meminta-minta, maka itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencari harta yang halal merupakan sebuah kewajiban kepada kita sehingga kita tidak memakan harta yang haram. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, maka sudah seharusnya fayambaghi lana, sudah seharusnya bagi kita untuk sadar diri bahwasanya di dunia ini sementara dan terminal terakhir kita sebenarnya adalah di akhirat. Apalagi kalau kita bandingkan waktu kita di dunia dengan di akhirat, itu tidak ada apa-apanya. Akhirat itu sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, selama-lamanya, tidak ada waktu berhentinya. Maka al-akhirah khairun minad dunya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka prioritas kita, aktivitas kita dalam dunia ini tujuannya untuk akhirat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan aktivitas kita sehari-hari tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.